Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kelas 5. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu, maka hari ini kita akan belajar tentang hubungan antara volume, debit, dan waktu. Nah, anak-anak, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, debit itu adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Nah, contoh satuan debit itu liter per menit, sentimeter kubik per detik, atau meter kubik per jam. Misalnya, yang menggunakan debit itu apa? Contoh aliran air dari pipa, dari keran, kemudian ditampung di suatu bak, itu ada debitnya. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk mencari debit? Di sini sudah ada segitiganya. Nah, ini kita bisa singkat dengan Van der Wijk. V-nya volume, D-nya debit, W-nya waktu. Ingat ya, Van der Wijk. Volume, berarti kalau kita mau cari volume, volumenya kita tutup. Volume itu debit dikali waktu. Bagaimana kalau mencari debit? Berarti volume dibagi waktu. Kalau mencari waktu, berarti waktu yang kita tutup, volume dibagi debit. Ini mudah kan? Sama seperti kita belajar hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu kemarin. Hanya bedanya di sini beda singkatannya saja. Yuk, kita ingat-ingat kembali. Satuan volume itu apa saja? Satuan volume. Yang ini sebelah kiri ada kilometer kubik, hektometer kubik, sampai milimeter kubik. Sedangkan di sebelah kanan ada kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, sampai mililiter. Nah, tapi anak-anak ini perlu diperhatikan ya. Kalau kilometer kubik ke hektometer kubik itu turun satu tangga, itu dikali 1000. Tapi kalau naik satu tangga dibagi 1000. Lalu bagaimana dengan yang kanan? Kalau yang kanan itu turun 1 dikali 10. Tapi kalau naik 1 dibagi 10. Lalu ini ada penghubungnya. Apa maksudnya? Ini maksudnya 1 meter kubik ini sama dengan 1 kiloliter. Sedangkan 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Dan 1 sentimeter kubik sama dengan 1 mililiter atau sama dengan 1 cc. Kita simak contohnya ya. Contoh, 4,8 liter diubah menjadi cc. Mengubahnya bagaimana? Kita perhatikan dulu. Kita mulai dari 4,8 liter diubah menjadi cc. Liter ke cc, berarti yang kita lihat adalah sisi sebelah kanan ya. Dari liter ke cc, itu berarti cc sama dengan mililiter. Turun 1, 2, 3. Turun 3, berarti dikali 1000. 4,8-nya kita ubah jadi 48 per 10. Karena satu angka di belakang koma, tinggal disederhanakan aja. Seret. 48 dikali 100 sama dengan 4800 cc. Untuk yang kedua bagaimana? 0,16 meter kubik dikurangi 2900 centiliter diubah ke liter. Kita lihat 0,16 meter kubik. Meter kubik itu sama dengan kiloliter. Dari kiloliter kita ubah ke liter. Oh, turun 1, 2, 3. Berarti ini dikali 1000. 0,16 itu sama dengan 16 per 100 karena ada 2 angka di belakang koma. Kita sederhanakan, kita coret 0-nya 2. 16 kali 10 berarti 160.
Kita pindah yang kanan, yang 2900 centiliter ke liter. Centiliter di sini, liter di atasnya. 1, 2. Oh, naik 2. Kalau naik berarti dibagi 2900 dibagi 100. Kalau dibagi 100 nolnya tinggal hilang. 1, 1 lagi 1, hilang 1. Oh, sama dengan 29. Tinggal kita kurangi, 160 dikurangi 29 sama dengan 131 liter. Ye, betul sekali. Liter. Untuk yang ketiga, 23.000 cc dikurangi 2 liter ditambah 2 meter kubik diubah ke desimeter kubik. Kita lihat anak-anak cc. Cc itu tadi sama dengan mililiter atau sama dengan sentimeter kubik. Tinggal kita ubah saja ke desimeter kubik. Oh, naik 1, berarti dibagi 1000. 23.000 tadi dibagi 1000. Tinggal disederhanakan aja nolnya. Kita coret 1. Oh, coret lagi bisa. Yang ini sama dengan 23. Kita pindah yang ini, yang liter. Liter ke desimeter kubik. Loh, liter itu kan sama dengan desimeter kubik. Berarti nilainya sama. Ini dikurangi 2. Terus kita lihat meter kubik ke desimeter kubik. Oh, turun 1. Berarti dikali 1000. 2 dikali 1000. Sama dengan 2000. Kita tulis di sini 2000 ya, anak-anak. Lalu yang ini tadi kita tulis juga. Kurang sama tambah sama-sama kuat, kita dahulukan dari kiri. 23 dikurangi 2 itu 21. Tinggal ditambah 2000. Sama dengan 2021 desimeter kubik. Mudah kan? Sip, kalian anak hebat. Kita lanjutkan ke contoh soal yang berkaitan dengan hubungan antara volume debit dengan waktu. Contoh soal yang pertama. Sebuah pancuran itu mengalirkan air 12 liter dalam waktu 10 menit. Debit air yang keluar dari pancuran tersebut adalah titik-titik liter per jam. Kita cek dulu, kita tulis yang diketahui ada volume 12 liter, kemudian ada waktunya 10 menit. Kemudian yang ditanyakan debit tapi dalam liter per jam. Anak-anak, kita harus perhatikan satuan waktunya ya, satuan debitnya ini ada yang diminta liter per jam. Padahal ini volumenya sudah liter tapi waktunya dalam menit. Loh, yang di sini mintanya liter per jam. Maka menit waktunya ini harus diubah ke jam. Menit ke jam berarti harus dibagi 10 dibagi 60 atau 10 per 60 diubah ke pecahan seperti ini. Oh, sama dengan 1 per 6 jam. Kemudian kita bisa menyelesaikannya. Debit itu sama dengan volume dibagi waktu. Volumenya 12 dibagi 1 per 6. Loh, pembagian pecahan. Tinggal dibalik aja ini. Berarti 12. Penyebutnya jadi pembilang, pembilang jadi penyebut 12 dikali 6 sama dengan 72. Satuannya liter per jam. Udah kan? Kita coba yang kedua. Sebuah bak penampungan air akan diisi menggunakan pipa. Debit aliran air pada pipa adalah 200 liter per jam. Jika bak tersebut dialiri air selama 1,5 jam atau 1 per 2 jam, maka volume air bak tersebut adalah, kita tulis yang diketahui ada 400 liter per jam, itu debitnya. Waktunya 1 per 2 jam. Yang diberikan adalah volume dalam liter. Kita jawab. Volume itu sama dengan debit kali waktu.
Debitnya sudah tahu. Apakah ini satuannya sudah sama? Oh, waktunya sudah jam. Debitnya juga ini liter per jam. Sudah sama, tidak perlu diubah. Berarti 400 dikali. Nah, di sini kan waktunya dalam pecahan campuran ini harus diubah menjadi pecahan biasa. 2 dikali 1, kemudian ditambah 1. Jadi 3/2 jam. Berarti ini 400-nya dikali 3/2. Kalau disederhanakan bisa-bisa, karena 400 bisa dibagi 2 ya. 400 dibagi 2 ini 200. 2 bagi 2 1. Berarti 200 dikali 3 sama dengan 600 liter. Ini volumenya. Kalau tadi sudah mencari debit, sudah mencari volume, kita ke latihan berikutnya yang nomor 3. Debit air sebuah keran adalah 100 liter per menit. Waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam yang volumenya 12 meter kubik adalah titik jam. Kita tulis yang diketahui ada debit 100 liter per menit. Kemudian volumenya 12 meter kubik. Yang diminta adalah waktunya dalam jam. Coba anak-anak lihat, di sini volumenya 12 meter kubik tapi debitnya dalam liter. Ini tidak sama. Kita harus menyamakan dulu. Kita ikuti debitnya, liter. Liter itu kan sama dengan desimeter kubik. Berarti dari 12 meter kubik kita ubah ke desimeter kubik, turun 1. Kita kali 1000 menjadi 12.000 liter. Nah, setelah sama, kalian bisa menentukan waktunya. Waktu sama dengan volume dibagi debit. Volumenya 12.000 dibagi 100 liter per menit ya. Dan bisa disederhanakan, coret 1, ini coret 1 nolnya, ini coret 1 juga. Sehingga kita peroleh 120. Apakah ini 120 jam? Tidak. Karena kita ikuti punyanya debit tadi, ini adalah 120 menit. Dari menit ini baru kalian ubah ke jam. Untuk mengubah menit ke jam berarti harus dibagi 60 atau boleh 120 per 60 seperti ini. Tinggal disederhanakan, coret 0. 12 per 6, 12 dibagi 6 sama dengan 2. 2 jam. Nah, ini waktunya yang diperlukan yaitu 2 jam. Yuk kita coba lagi contoh soal yang keempat. Sebuah tangki penampungan menampung minyak sebanyak 870.000 cm3. Karena bocor dalam waktu 15 menit, volume tangki tersebut berkurang menjadi 240.000 cm3. Debit air yang keluar adalah titik liter per menit. Kita tulis yang diketahui. Volume awal itu 870.000 cm3, volume akhirnya 240.000 cm3. Waktunya 15 menit. Yang ditanya adalah debit air yang keluar. Anak-anak, karena ini yang ditanyakan adalah debit air yang keluar, maka kalian harus mencari volume air yang keluar. Volume air keluar itu bagaimana? Berarti volume awal itu harus dikurangi dengan volume akhir. Ini harus dikurangi. 0 kurangi 0, 0. 0 juga. Ini juga 0. 7 kurangi 4, 3. 8 kurangi 2, 6. Oh, jadi volume air yang keluar adalah 630.000 cm3. Nah, air yang keluar ini waktunya dalam waktu 15 menit. Yang ditanyakan adalah debitnya. Ya sudah, kita tinggal mencari aja. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Volumenya berapa? 630.000 dibagi 15. 630 dibagi 15.
kita cari anak-anak. 630.000 dibagi 15 sama dengan 42.000 ya. 42.000. Oh iya, kita lupa mengubahnya menjadi liter. Berarti ini harus diubah dulu. Maaf anak-anak, ini harus diubah dulu. Dari 630.000 cm kubik ini diubah ke liter. Berarti liter sama dengan desimeter kubik dibagi 1000 sama dengan 630 liter. Ini Bu Erina ubah ya. Ini nolnya hilang. 630 tadi liter dibagi 15. Sehingga kita peroleh 42 liter per menit. Nah, ini sudah hasil akhirnya. Tadi ingat ya, harus teliti. Ternyata tadi Bu Erina ada kekeliruan karena belum mengubah. Tadi sudah diubah menjadi liter sehingga kita peroleh 42 liter per menit. Selamat berlatih, selamat mencoba. Sekian video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.